Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Rilisan. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana kita bisa mendaftar domain.go.id. Jadi domain.go.id ini khusus untuk instansi pemerintahan. Jadi teman-teman, sebelum melakukan cara ini, sediakan dulu perlengkapannya, yaitu yang pertama adalah KPE atau Karpek atau kartu PNS. Kemudian yang kedua adalah surat permohonan domain. Kemudian yang ketiga adalah surat kuasa untuk penggunaan nama domain. Jadi silakan lihat contohnya di kolom deskripsi. Saya akan membagikan kepada teman-teman untuk dokumen-dokumen itu bisa mencontoh, bisa lihat di kolom deskripsi. Tinggal di download dan kemudian diganti sesuai dengan instansi yang teman-teman akan teman-teman daftarkan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai tutorialnya, yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini, channel Rilisan, kemudian aktifkan tombol notifikasinya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Jadi di sini teman-teman, saya sudah masuk di Google Chrome untuk pendaftaran domain.go.id. Saya masuk di URL domain.go.id. Nah, di sini kita akan masuk di halaman awal domain.go.id. Kemudian kita masukkan informasi login. Nah, teman-teman silakan cek di link di deskripsi untuk bagaimana kita bisa mendapatkan username dan password untuk login di domain.go.id. Di sini saya masukkan username, sudah ada di dalam, password, kemudian saya masukkan captcha di sini. Captcha sesuai yang tertera di situ ya teman-teman, TU3IB. Kemudian saya klik login. Nah, di sini teman-teman kita sudah masuk di halaman akun domain.go.id kita. Jadi kita tinggal melakukan pendaftaran domain baru. Kita klik saja di sini pendaftaran domain. Kemudian kita masuk di pendaftaran domain. Nah, di sini teman-teman tinggal memasukkan nama domain yang teman-teman inginkan. Saya masukkan di sini, ingat tanpa ekstensi ya teman-teman. Masukkan di sini, kemudian uncentang yang lainnya yang kita pilih saja, misalnya .go.id. Kemudian kita cari. Nah, di sini teman-teman sudah hasil pencariannya, ini ada di sini. Kita lihat, kemudian kita pilih nama domainnya. Kemudian kita next saja untuk melakukan pendaftaran. Nah teman-teman, jika ini tutorial kali ini sangat cepat, teman-teman bisa jeda-jeda dulu untuk melakukan pendaftaran domain. Nah di sini teman-teman adalah nama domain, untuk pendaftaran nama domain. Di sini kita tinggal pilih saja durasinya. Saya pilih di sini 1 tahun. Nah kemudian di sini ada ID registrasi, ID admin. Ini harus kita hubungkan dengan kontak. Karena di sini saya menggunakan user bukan domain yang pertama kali untuk saya buat, maka saya akan menambahkan informasi kontaknya. Jadi saya buka di sini mengelola kontak untuk memasukkan kontak baru untuk domain yang baru saya. Saya klik di sini, saya buat kontak dulu. Saya klik di sini buat kontak. Saya masukkan untuk informasi domain baru saya. Kemudian saya masukkan email. Saya masukkan nama organisasi sini. Kemudian saya masukkan negara Indonesia, kode pos. Saya masukkan provinsi Sulawesi Barat. Ini agak riskan ya teman-teman. Ini seperti database yang lama ini. Tidak ada Sulawesi Barat di dalam sini. Oke, saya masukkan di sini kota Mamuju Tengah. Kemudian nama alamat.
kemudian nomor telepon. Jadi di sini ada contohnya, jadi kita kasih plus 62 62821. Nah, kemudian saya klik confirm. Oke. Ini kita cek lagi apakah ada yang salah, karena kita kembali di sini. Oh, format telepon error, berarti kita coba pakai titik. Karena di sini saya lihat contohnya pakai titik ya. Kita konfirmasi lagi. Oke, apakah berhasil ya? Kita sudah buat kontak tadi, kita coba submit. Oke teman-teman, sudah selesai. Jadi kita sudah punya kontak baru untuk mendaftarkan domain baru. Nah teman-teman, jika ingin mendaftarkan domain untuk pertama kalinya, silakan untuk membuat kontak terlebih dahulu. Ini saya reload saja. Kita akan ulangi pendaftaran. Kembali di halaman pendaftaran tadi, saya pilih 1 tahun. Kemudian kontaknya saya pilih yang saya registrasi yang baru saya pilih tadi. Oke, kemudian saya pilih juga. Jadi semua ID registrasi, ID admin, pembayaran, semua saya tujukan ke kontak yang baru saya buat tadi ya teman-teman. Oke. Di sini nama server itu bisa kita isi langsung, atau jika kita belum punya hosting untuk menautkan ke domain, kita biarkan saja dulu kosong, lalu kita confirm. Kita klik confirm. Oke, di sini sudah selesai. Oh, deskripsi domain, kita back dulu, kita masukkan deskripsi domain. Kita masukkan misalnya website resmi. Terus saya masukkan nama instansi, saya konfirmasi lagi. Oke, kemudian sudah masuk, saya submit. Nah, di sini kita sudah masuk ke selesai melakukan pendaftaran domain. Nah, selanjutnya kita memasukkan dokumen-dokumen untuk penunjang permohonan nama domain. Jadi di sini langsung saja teman-teman, kita pilih attach dokumen. Kemudian kita isi lagi dokumen-dokumen baru. Jadi ini teman-teman bisa dilihat, ini adalah dokumen-dokumen yang saya masukkan saat pendaftaran domain pertama saya. Jadi karena saya ini kedua kalinya mendaftarkan domain.go.id, jadi saya harus memasukkan dokumen baru. Di sini saya masuk ke tab yang tadi, kita masukkan dokumen. Kita klik di sini mengelola dokumen baru. Kemudian saya akan tambahkan dokumen. Saya klik di sini pendaftaran dokumen. Saya masukkan di sini nama dokumen adalah permohonan domain dinas KB. Jadi ini teman-teman bisa custom saja, ini untuk mempermudah teman-teman untuk mencari dokumen yang sudah teman-teman upload ya. Jadi silakan di custom. Kemudian tipe dokumen kita pilih identitas. Nah, di sini unggahan dokumen saya pilih untuk mengunggah Karpet atau KTE ya teman-teman. Saya masukkan di sini KTE. Oke, kemudian kita konfirmasi. Jadi kita harus mengupload dokumen satu-satu ya teman-teman. Konfirmasi. Ups, salah, kita cari dulu. Kita masukkan di sini nama dokumennya KTE domain dinas KB.
Oke, kita belum masukkan filenya, kita unggah kembali, masukkan KTE nya, kemudian kita konfirmasi. Oke, kita submit, sudah sesuai. Oke, sudah masukkan. Kemudian kita daftarkan lagi dokumen untuk kita jadikan. Kemudian kita daftarkan dokumen lagi untuk kita dijadikan persyaratan domain baru kita. Kita masukkan lagi di sini nama dokumen permohonan domain Dinas KB. Kita masukkan tipe surat permohonan resmi. Kemudian saya pilih filenya yang sudah fix ya teman-teman. Sini saya kasih masuk, kemudian saya confirm. Oke, saya submit lagi. Jadi kita sudah mendaftarkan 2 dokumen. Kemudian kita untuk mendaftarkan lagi dokumen. Sini sudah masuk ya teman-teman yang baru 2 tadi. Kemudian kita masukkan lagi dokumen baru. Pendaftaran dokumen lagi. Kita masukkan surat kuasanya. Surat kuasa. Oke, kemudian saya masukkan lagi surat kuasanya. Teman-teman silahkan lihat di deskripsi untuk surat kuasanya ya teman-teman. Tipe dokumen kita pilih surat kuasa. Kemudian saya confirm. Oke, kita submit. Oke, kita sudah memasukkan 3 dokumen tadi, yaitu KPE, kemudian surat permohonan, kemudian surat kuasa. Jadi ini adalah persyaratan untuk mendaftarkan domain baru. Jadi sudah tiga-tiganya sudah kita upload tadi. Kemudian kita masuk lagi di tab yang domain itu, pendaftaran domain. Kita masukkan di sini dokumen, kita reload dulu ya teman-teman. Oke, sudah kita reload. Kemudian kita pilih di sini dokumennya. Dokumen 1 yaitu KTE Dinas Domain. Jadi ini KTE atau karpet ya, karpet ya teman-teman, kartu pegawai. Kemudian dokumen 2 adalah surat permohonan Dinas KB. Ingat ya teman-teman, itu yang tadi kita buat itu harus kita ingat namanya supaya sesuai dengan apa yang akan kita daftarkan untuk domain baru. Kemudian dokumen 3 kita pilih surat kuasa domain ya, ini. Oke, sudah. Kemudian kita konfirmasi. Ini dokumen 4 kita bisa tidak masukkan karena di sini. Oke, di sini saya tidak memasukkan dokumen 4. Kita lihat karena di sini hanya opsional, karena yang berbintang ini wajib untuk kita masukkan ya teman-teman. Kita konfirmasi di sini. Oke, sudah kita konfirmasi, kemudian kita klik submit. Nah, di sini penyelesaian berhasil. Jadi di sini teman-teman kita sudah melakukan pendaftaran untuk domain.go.id. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita bisa mengecek pendaftaran kita diterima atau tidak. Itu bisa melakukan di sini. Beranda, kita bisa lihat apakah berhasil apa tidak. Jadi di sini ada daftar nama domain, tipe registration, dokumen telah diunggah, dokumen telah diunggah. Jadi di sini untuk faktur kita hanya menunggu saja teman-teman. Nanti otomatis di sini akan diterbitkan faktur dari domain.go.id untuk kita, dan kita bisa melakukan pembayaran lewat
lewat faktur yang disediakan. Baik teman-teman, sampai di situ kita hanya menunggu untuk diberikan faktur oleh Kominfo. Jadi teman-teman tinggal bisa 1, 2, 3 hari atau mungkin 1 minggu itu Kominfo akan mengkonfirmasi. Kita tinggal login kembali ke domain kita, kemudian kita masukkan, kita cek di beranda soal faktur yang diterbitkan oleh Kementerian Kominfo. Jadi dari faktur itu kita bisa melakukan pembayaran untuk domain yang baru kita daftarkan. Oke, video ini akan lanjut setelah diterima fakturnya. Oke. Baik teman-teman, kita akan mengecek kembali apakah fakturnya sudah diterbitkan oleh Kominfo. Sini saya masuk lagi ke situs domain.go.id. Kemudian saya login lagi. Saya masukkan captcha di sini. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat fakturnya sudah terbit. Kita tinggal view saja di sini. Di sini ada keterangan informasi invoice, pembaruan 1 tahun. Kemudian harganya ini kita membayar dengan harga ini invoice-nya. Jadi teman-teman yang mau membayarkan fakturnya silahkan pakai invoice ini supaya cepat terproses. Masukkan di dalam berita saat mentransfer. Kita bisa unduh juga paymentnya. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat. Kita download saja. Jadi untuk mentransfernya bisa dilihat di sini teman-teman. Mohon mencantumkan nomor invoice, kemudian Bank BCA KCU. Nah, ini kita download saja dulu. Kemudian di sini bisa dilihat pembayarannya ditujukan ke ini, Bank Mandiri atau Bank BCA. Nomornya ini. Kemudian SWIFT code-nya BCA ini, nomor akun kalau BR Mandiri ini. Oke, itu saja teman-teman. Jadi kalau kita sudah memasukkan membayar sesuai dengan keterangan yang ada di sini paymentnya, kita tinggal mengupload bukti pembayaran nanti. Oke, terima kasih.